ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد سيد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه واتباعه إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka illallah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami Asy-Syahid, khususnya kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah majlis yang mulia pada kesempatan yang mulia malam hari ini. Pertama-tama yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus akhinal kiram Ustaz Safruddin. Yang kami hormati Ketua Masjid Jami Asy-Syahid dan seluruh jajaran kepengurusannya, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mari kita bersama-sama kembali niat untuk iktikaf di masjid ini, supaya kita mendapat fadilah duduk di dalam masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati kita berniat, sahajaku atau aku berniat iktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Karena menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kada diniati tidak menjadi ibadat, karena menjadi pekerjaan adat. Maka niat itu membedakan antara pekerjaan adat dengan ibadat. Adat artinya kebiasaan aja. Biasanya duduk di masjid, tapi tidak ada niat untuk iktikaf. Jadi orang yang iktikaf itu, selama dia di tempat itu, selama itu dia bernilai ibadah di sisi Allah. Walaupun dia tadi tidak melakukan amalan apapun, walaupun dia tidak melakukan wiritan-wiritan, duduknya di tempat yang mulia itu dengan niat seperti tadi, maka sudah bernilai ibadah di sisi Allah. Apalagi diniatinya, biarlah niati itikaf tadi, lalu mau wiritan, beramalan, seperti yang kita lakukan setelah maghrib tadi kita berzikir, itu sudah berapa kali lipat nilai ibadatnya itu. Sudah dapat pahala iktikaf, dapat lagi dia pahalanya orang yang melakukan zikir di tempat yang mulia tersebut. Dan kita bersyukur bahwa pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan,
masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menambah bekal untuk sanggup kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal yang terbaik yang untuk kita bawa. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, terkecuali hanya takwa kita kepada Allah. Nah, takwa ini yang sulit untuk kita proses. Takwa kalimatnya singkat, tetapi dia mengandung sebuah makna yang sangat padat, makna yang sangat luas. Jadi definisi ta'rif takwa itu menjunjung semua yang diperintah Allah, menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh Allah. Nah, ini tidak mudah. Mengerjakan yang diperintah Allah secara lahiriah atau yang menurut sudut pandang syar'iyah, yang mana yang diperintahkan oleh syariat itu kita kerjakan. Yang kada diperintah syariat ini dengan seluruh kemampuan kita wajib untuk kita tinggalkan. Maka orang yang seperti itu dia disebut dengan muttaqin, orang yang takwa. Maka kata Allah, walaysa zadu illa taqwa. Tidak ada bekal sangu yang terbaik untuk dibawa kembali kepada Allah terkecuali ketakwaan kita kepada Allah. Dan juga takwa itu bukan hanya kita memperbaiki lahiriah kita, tetapi takwa ini yang sangat penting adalah memperbaiki batiniah kita. Nah, ini yang kurang jadi perhatian. Sementara yang banyak memberikan pemahaman takwa hanya menurut sudut pandang ulama syariat. Kerjakan sholat, jangan maksiat, melakukan kebaikan, jangan melakukan yang dilarang secara lahiriah syariat. Tetapi hakikat takwa yang sebenarnya Rasulullah berkata at-taqwa hahuna. Nabi memberi isyarat ke dada beliau. Kata Rasulullah, takwa itu letaknya di sini. Di sini dimaksud adalah pada hati, pada kolbu manusia. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Bagaimanapun hebatnya ibadah lahiriah, ketika di dalam kolbunya bermasalah, rusak ibadah lahiriahnya. Walaupun pian tadi malam satu malam sujud, walaupun sampean tadi malam satu malam membaca Al-Quran, walaupun tadi malam sampean satu malam mengqadha sembahyang atau mengerjakan sholat tahajud, tapi dalam hatinya ada ujub bangga diri. Paling malam ini yang beribadat saya saja, yang lain ndak harapan. Hancur lebur rontok semua amal salehnya tadi. Nah, maka Rasulullah mengisyarat takwa yang sebenarnya itu hahuna, kata Rasulullah. Beliau mengisyarat ke dada beliau. Berarti masalah urusan ruhiyah, qalbiyah ini wajib untuk diperhatikan. Jadi bukan kita anggap ini sesuatu yang biasa. Nah, karena kedangkalan ilmu pengetahuan umat ini, seolah-olah urusan hati ini sesuatu yang biasa. Kalau hatinya hatinya bermasalah, dia menganggap seolah-olah itu tidak masalah. Padahal ini membahayakan seluruh amaliyah lahiriah kita. Nah, maka ini wajib kita mencari jalan bagaimana membaiki kolbu hati kita ini. Membaiki hati ini pakai apa jalannya? Cara membaiki hati ini seperti apa? Apa hanya sekedar kita bernyanyi seperti lagu jagalah hati, jangan kau nodai? Apa bernyanyi kayak itu aja hati kita bisa terjaga dari sifat-sifat yang tercela? Nggak bisa. Pertanyaannya, menjaga hati pakai apa? Jangan sampai dia dirusak oleh
sesuatu yang akan merusak lahiriah kita. Maka ini wajib dijaga. Maka Rasulullah mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhatil jasad wa idza fasadat fasadatil jasad ala wahiyal qalbu. Ini Rasulullah sudah mengingatkan. Tapi peringatan dari Nabi ini kurang diperhatikan oleh umat ini. Seolah-olah urusan hati ini urusan yang biasa dan dia mampu untuk menata hatinya. Sehingga tidak ada inisiatif untuk mencari siapa yang mampu membaguskan, membaiki hati saya yang rusak. Siapa yang guru yang mampu membantu agar hati kolbu kita, saya bisa senantiasa terhubung kepada Allah. Bisa enggak kita? Nah maka jangan kita biarkan hati kita ini tidak tertata, dibiarkan, tidak diurus, tidak diperbaiki. Maka ini kerusakan semua diakibatnya nanti dari sini. Ketika ini rusak, kolbunya rusak, seluruh jasadnya rusak. Ini Nabi memberikan isyarat. Sesungguhnya hai para sahabatku, di dalam tubuh kalian ada mudghah. Mudghah ini bahasa Arab, apa artinya? Mudghah itu artinya segumpal daging. Idza soluhat soluhatil jasad, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh jasad manusia jadi baik. Matanya jadi baik, telinganya jadi baik, otaknya, cara berpikirnya jadi baik, syahwatnya jadi baik, tangannya, kakinya, semuanya, telinganya jadi baik. Nah ini akibat daripada baiknya kolbu tadi. Lalu Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian apakah itu sesuatu yang mudghah tadi? Tahukah kalian hai para sahabat, segumpal daging tadi yang dalam tubuh itu, tahukah kalian kalau dia baik, baik seluruh tubuh, kalau dia rusak, rusak seluruh tubuh? Nabi menyempurnakan pemahamannya kepada sahabat, ala wahiyal qalbu. Perhatikan hai sahabatku, segumpal daging yang tadi kalau dia baik, baik seluruhnya tubuh, kalau rusak, rusak seluruh tubuh, dia disebut dengan qalbu. Berarti ini yang wajib kita perhatikan nih. Maka namanya qalbu kata Rasulullah. Lalu di mana letaknya qalbu itu di dalam tubuh kita? Dan apa arti mudghah tadi? Apa arti qalbu itu? Sementara pada umumnya makna qalbu itu ditafsir dengan makna hati, pianlah. Kalau kita di pasar, kalau pian sering ke pasar atau pian pernah kita menyembelih hewan kurban, itu ada namanya hati, ada namanya jantung. Kalau hati bahasa Arabnya bukan mudghah. Nabi mengasih tahu tadi ada segumpal daging, mudghah itu segumpal daging. Kalau hati itu bukan segumpal daging, dia alaqah. Alaqah segumpal darah. Coba pian lihat hati sapi, hati ayam itu seperti darah yang menggumpal. Kalau pian, mohon maaf kalau pian ada orang Jawa di sini, karena ulun sekolah di Jawa Timur di Kediri. Kalau pian ada orang Jawa di sini, di Jawa itu di Kediri itu ada namanya didih. Didih itu pian, itu datang darah yang dibekukan. Ini sapi disembelih darahnya tadi itu ditanai pakai ember atau apakah? Untuk menampung darah sapi ini tadi. Lalu dibiarkan menjadi beku, lalu dihiris-hiris, dijual di pasar. Itu ngarannya didih. Itu mirip dengan hati. Hiris saja itu tadi,
andak aja dihiga hati, mungkin orang bisa memilih itu. Nah, kalau maknanya hati itu adalah segumpal darah atau darah yang menggumpal. Kalau hati yang dimakan kita, hati sapi, hati kambing dan sebagainya itu halal. Memang itu dihalalkan di dalam Islam. Tapi kalau didih ini tadi darah yang dibekukan lalu seperti hati mirip, itu tidak halal, haram hukumnya. Nah lalu apa makna mudghah ini tadi, Ben? Nah mudghah itu bukan segumpal darah tapi segumpal daging. Maka yang dimaksud dengan mudghah dalam hadis Nabi adalah jantung. Nah maka ini yang diperhatikan, jantung kita ini. Kalau ini tidak diperhatikan, kadang kita awasi, kadang kita jaga, maka menjadi rusaklah jantung kita tadi. Maksudnya rusak apa, Ben? Bukan pengertian jantung rusak itu karena serangan jantung, atau ada jantung koroner, atau kena penyakit jantung. Lain itu pengertian jantung, kolbu yang rusak, lain itu. Yang dimaksud kolbu yang rusak, kolbu yang telah terkena virus bisikan iblis. Iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ujar Nabi, yajri mim majrid dam, dia mengalir dalam aliran darah tubuh anak Adam. Sumbernya daripada yang memompa seluruh darah yang mengalir di tubuh kita, sumbernya ini pada jantung. Nah iblis ketika dia masuk ke dalam diri manusia, dia membisikkan bersemayamnya di jantung ini. Nah maka ini yang Nabi ingatkan, perhatikan, jaga mudghah itu, segumpal daging itu tadi ya, jantung. Kalau dia rusak. Nah yang dimaksud kolbu yang rusak, kolbu manusia yang telah dibisiki oleh iblis. Dibisikinya sombong, dibisikinya dengki. Tubuhnya aja anak Adam, tubuhnya bagus, rapi, cantik, ganteng, tampan, tapi dalamnya bersama syaitan. Bisa anda orang menjadi kekasih Allah, Ben? Kalau 24 jam bersama syaitan. Tubuhnya aja bagus, rapi pakaiannya, wujuduhum wujudul adamin, tubuh mereka Adam, wa qulubuhum qulubus syayatin, tapi kolbunya bersama syaitan. Di dalam denyutan jantungnya bersama dengan syaitan. Nah kalau bersama dengan syaitan terus, bisa enggak orang itu jadi kekasih Allah? Padahal Allah sudah memberikan informasi, syaitan itu jangan kalian temani. Syaitan musuh besar kalian. Tapi 24 jam kita bersama dengan syaitan. Kayak apa mau usirnya ini? Mengeluarkannya sehingga kita, hati kolbu kita sehingga menjadi baik. Kolbu yang baik, kolbu yang bersih daripada tipu dayanya syaitan tadi. Nah lalu mengeluarkan syaitan dari dalam kolbu kita ini kayak apa? Bagaimana caranya? Nah maka perlu kita mencari guru. Cari guru yang membantu. Bagaimana kita bisa mengeluarkan syaitan dari dalam diri kita? Kalau ada yang berkata saya mampu mengeluarkan sendiri, silahkan. Saya bisa mengeluarkan iblis dari dalam diri saya sendiri, silahkan. Tapi para sufi sudah mentajribah, sudah menguji. Para ulama-ulama yang ahli, para fakar yang sangat alim, mereka tidak mampu mengusir syaitan di dalam dirinya sendiri. Maka mereka hendak mencari guru, mencari solusi. Lalu pertanyaan kita, mengusir iblis dalam diri pakai apa? Kita mengeluarkannya dari dalam diri kita ini pakai apa? Maka mengeluarkannya menurut para ulama, Rasulullah menjelaskan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sallallahu menjelaskan, kata Rasulullah, harriku
syaitanakum bidzikrillah. Bakarlah syaitan-syaitan kalian, usirlah dia dari dalam kolbumu dengan senantiasa kolbumu berzikir kepada Allah. Nah, ini mau mengeluarkan syaitan dari dalam diri kita. Kalau sudah ininya keluar, kolbunya terus diisi dengan zikir, bisa enggak orang itu jadi kekasih Allah? Bisa. Walaupun pian tidak punya majelis, walaupun pian tidak dipanggil ustaz, walaupun sampean tidak dipanggil kiai, walau sampean tidak banyak hafalan Qur'annya, tapi kolbunya terus terhubung kepada Allah, fa innahu waliyullah, dia itulah kekasihnya Allah. Tapi kalau ini kosong daripada zikir kepada Allah, bisa tidak disebut dengan kekasih Allah? Kenapa? Ketika lupa, iblisnya masuk, semuanya masuk, dunianya masuk, segalanya masuk ke dalam kolbunya. Mana bisa dia menjadi kekasih Allah? Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu cari jalan, cari guru yang membantu agar bisa menghidupkan kolbu dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah. Karena melawan syaitan tidak bisa dengan pian baca macam-macam. Pian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa iblis tidak bisa membaca itu? Pian baca ayat kursi, apa iblis tidak bisa membaca itu? Mengusir iblis pakai ayat kursi, syaitan tidak bisa. Kalau mengusir jin mungkin bisa, tapi mengusir iblis dari dalam diri kita tidak bisa pian baca itu. Dia hafal, karena iblis itu alim. Yang namanya alim masa tidak bisa membaca itu? Pian kita yang tidak alim aja bisa. Yang namanya alim masa dia tidak bisa membaca ayat kursi? Kita yang tidak alim aja bisa. Iblis itu gelarnya alim. Nah, melawan iblis itu Rasulullah memberikan pemahaman, kata Nabi, dengan kalian berzikir kepada Allah. Zikir bukan di lisan. Hakikat zikir, al-maqsud minadz-dzikri hudurul qalbi ma'allah. Yang dimaksud daripada zikir itu bukan hanya ucapan di lisan, tetapi hadirnya kolbu senantiasa tersambung kepada Allah. Nah, ini iblis yang tidak bisa mendekat. Kata Syekh Abdul Qadir, zikrullah nurun lil muwahhidin, narun lisyayatin. Nabi sudah menjelaskan juga, harriku syaitanakum bidzikrillah. Apa hakikat zikir tadi? Al-maqsud minadz zikir hudurul qalbi ma'allah. Ini harus kita pahami dulu, Ben. Apa yang disebut dimaksud dengan zikir itu? Yang dimaksud dengan zikrullah, hadirnya kolbu senantiasa kepada Allah. Kalau pian di lisan aja, itu bukan zikir yang dimaksud oleh para sufi. Kalau hanya di lisan aja, tidak berpengaruh bagi syaitan. Karena kolbu ini yang disuruh ditata, tapi kita hanya mengurus lisan saja. Sedangkan yang diperintah Nabi, yang ditata, dijaga, diperbaiki adalah kolbunya. Membaiki kolbu, hati, jantung itu tadi dengan didenyutkan dengan zikir kepada Allah. Nah, maka maksud daripada zikir yang dipahamkan oleh para sufi adalah hudurul qalbi ma'allah. Kolbunya terus bersama Allah. Nah, kalau seperti itu iblis tidak bisa dekat. Kalau dia full Allah, maka dia senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah. Dialah kekasihnya Allah. Ini untung orang yang punya itu, ya. Biar kita tidak disebut macam-macam, pangkat gelar macam-macam di bumi. Biar kita dianggap orang biasa yang tidak punya
kemuliaan di tengah masyarakat, tapi kolbunya terus bersama Allah. Kata Allah, itu kekasihku, hai malaikatku. Manusia melihat lahiriahnya aja, ini gelarnya bagus, status sosial di tengah masyarakatnya bagus, dia disebut dengan ini, disebut dengan ini, sebutan-sebutan yang bagus, disebut pejabat, disebut aparat, disebut dengan penguasa, disebut dengan pengusaha, disebut dengan kiai, ustadz. Itu kan pandangan manusia aja. Apa Allah terlena, Allah tertipu dengan sebutan kemuliaan oleh manusia kepada manusia yang lain? Tidak. Allah melihat kepada kolbunya. Oh, yang ini cuma gelar-gelar di tengah manusia, yang ini ternyata kekasihku, kata Allah. Nah, ini kita cari jalannya. Solusinya cari dulu jalan. Bagaimana saya bisa mengingat Allah sehingga kita bisa diingat oleh Allah, diumumkan oleh Allah di tengah para malaikatnya. Kata Allah, hai malaikatku, itu adalah kekasihku. Nah, solusi awal cari guru. Nggak bisa pian mengingat Allah sendiri. Bagaimana kita mau mengingat Allah? Seperti bahasa para sufi, laula syaikhi ma'araftu rabbi. Kita mengikuti akal nafsu sendiri apa mengikuti fahaman orang yang sudah melakukan ujian, cobaan, tajribah, menguji bagaimana caranya, sudah mentok, akhirnya puncaknya mencari guru. Tidak usah kita menguji lagi, mentes lagi, ikutilah orang-orang yang sudah melakukan itu dan dia memerintahkan. Carilah guru yang bisa menghidupkan kolbumu sebelum ajalmu tiba. Nah, jangan kadang dicari. Bagaimana menghidupkan hati bisa mengingat Allah? Kalau enggak, maka kita 24 jam terus bersama syaitan. 24 jam terus bersama iblis. Nah, kalau bersama iblis 24 jam, di mana kita hendak jadi kekasih Allah? Sedangkan Allah membenci yang sesuatu yang senantiasa bersama kita tadi. Bagaimana bisa jadi kekasih Allah? Dia bersama makhluk yang dibenci oleh Allah. Misalnya ulun contohkan dia. Pian ini berteman dengan orang, dengan sesuatu, orang yang itu pian benci orang itu. Pian ini berteman dengan orang yang orang itu pian benci. Misalnya si A berteman dengan orang yang orang itu pian benci. Ini ada 3 orang pianlah. Si A berteman dengan orang yang saya benci. Kira-kira pian benci enggak dengan si A ini tadi? Karena si A ini berkawan dengan orang yang pian benci tadi. Tapi Allah Maha Suci dengan gambaran itu. Pian 24 jam bersama syaitan. Senang dah Allah dengan kita. Sedangkan Allah mengatakan sesungguhnya syaitan itu musuh besar kalian. Syaitan itu musuhku, kata Allah. Ini harus kita cari jalan, jangan dibiarkan. Sementara lisan kita mencaci maki terus dengan iblis. Iblis laknatullah, iblis dilaknat oleh Allah. Mendengar nama iblis, kita menjerit berteriak, alaihi laknatullah, mudahan dia dilaknat oleh Allah. Nggak usah pian doakan itunya, sudah dilaknat mulai zaman dulu dah. Lisan kita mencaci maki iblis, tapi kolbu kita 24 jam bersama iblis. Kata iblis, kamu di lisanmu mencaci maki saya, tapi kamu bersama saya 24 jam. Tidak bisa jadi kekasih Allah orang itu. Tidak bisa jadi kekasih Allah. Lahiriahnya aja kelihatan baik. Nah, mari kita perbaiki yang kurang.
Yang sudah baik kita pertahankan. Syariatnya udah bagus, sembahyangnya sudah bagus, semuanya sudah bagus, kita tingkatkan lagi. Bagaimana qalbuku bisa menjadi lebih bagus. Nah, ini kita cari jalan. Nah, maka melawan syaitan tidak ada jalan lain. Syekh Abdul Qadir berkata, kata beliau, zikrullah nurun lil muwahhidin. Ingat hati kepada Allah. Jadi sudah kita jelaskan tadi, al-maqsud minadz dzikri hudurul qalbi ma'allah. Yang dimaksud daripada zikir hadirnya qalbu kepada Allah. Nah, maka Syekh Abdul Qadir berkata, zikrullah nurun lil muwahhidin. Ingat hati hadirnya qalbu, senantiasa berzikir kepada Allah, itu menjadi nur bagi orang yang bertauhid. Jadi lentera hati menerangi seluruh ruang qalbunya. Tapi sebaliknya, narun lisyayatin. Zikir itu tadi menjadi api bagi syaitan. Iblis tidak bisa dekat. Iblis tidak bisa dekat kepada orang yang senantiasa kalbunya diisi dengan zikir. Iblis menggoda bukan di mata kita. Iblis menggoda bukan di telinga kita. Iblis menggoda bukan di seluruh tubuh kita, terkecuali dia menggoda di kalbu manusia. Karena ini sumber. Nah, dia membisikkan di sini, dibisikannya itu liatin ini, dibisikannya itu dengarin yang dah baik, dibisikannya itu lihat yang dah baik, dibisikannya sampai ke otak, darah ini dipompa oleh jantung, mengalir sampai ke otak, bisikannya dari sini, otaknya langsung jadi rusak. Ulun buatkan contoh lagi dia. Seluruhnya ini apa ngaran kampungnya nih? Laukulu, penlah. Laukulu ini seluruh rumah yang ada di Laukulu, sumber airnya misalnya pada PDAM yang ada di sekitar sini. Misalnya ada 1000 rumah di sini, seluruh air yang 1000 rumah ini mengambil dari PDAM yang ada di sekitar sini misalnya. Bagaimana kita ingin meracuni orang yang seluruh 1000 rumah yang ada di sini? Ndak usah pian berangkat diracuni, dibuat di tong orang diracuni sampai 1000 tong, ndak usah. PDAM-nya aja diracuni, habis 1000 rumah ini keracunan. Paham ndak maksud ulun ini? Kolbunya dirusak oleh iblis, dibisikannya talbis, rusaklah seluruh jasad manusia. Kan Nabi sudah memberikan informasi itu. Nah, ini perlu kita tata. Kita isi dengan berzikir, cari guru yang membantu. Jangan kadang takutnya pian kalau sakratul maut tidak bisa ingat Allah. Jangan dianggap enteng ketika kita sakratul maut. Mungkin pernah ulun ceritakan di sini. Ketika sakratul maut itu menurut di dalam kitab Aqidatun Najin, akidah orang yang selamat yang berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah, ketika sakratul maut kita dikeroyok 70.000 iblis. Mampu ndak pian lawan? Jangan pian kira mati sudah aja selesai urusan. Ketika kita mati apa sudah selesai urusan? Masih banyak urusan lagi. Kita meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ada kematian. Maka Allah jelaskan dalam surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Sudah Allah jelaskan. Maha suci Allah, biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di dalam kekuasaannya seluruh kerajaan di bumi ini. Siapapun yang mengaku raja, diraja yang paling hebat, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menjadikan mati, Allah yang menjadikan hidup. Kalau Allah mau menghendaki kita ini hidup semuanya, ndak mati-mati bisa. Sebagaimana iblis sudah dijanjikan Allah, kamu tidak akan kumatikan kecuali nanti sampai hari akhir zaman. Bisa kalau Allah menginginkan kita ini hidup kekal, kecuali kena nanti baru akhir zaman mati, bisa. Tapi Allah mengadakan mati, hidup dan seterusnya. Itu apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang amal ibadahnya terbaik di antara kalian. Itu aja. Bukan siapa yang paling sugih, mohon maaf. Bukan siapa yang paling tinggi pangkatnya, bukan siapa yang paling tampan wajahnya, bukan siapa yang paling cantik, bukan siapa yang paling tenar, bukan siapa yang paling banyak jamaahnya, bukan siapa yang paling banyak pengikutnya, tidak. Siapa yang terbaik amalnya. Nah, membaiki amal ini perlu kita tata hati kita. Kalau tidak amal-amal lahiriah kita rusak semua. Jangan biar anggap enteng syaitan, jangan biar anggap enteng iblis. Kalau Allah sudah mengatakan dia musuh besar kalian, kita menganggap enteng, ini terlalu ceroboh kita. Kita menganggap enteng musuh besar yang dikatakan oleh Allah. Orang yang menganggap enteng musuhnya, dia akan dikalahkan oleh musuhnya. Maka faktanya benar, umat ini kalah semua karena tidak memperhatikan kekuatan musuh, tidak mengkaji bagaimana strategi musuh itu untuk menjatuhkannya. 24 jam iblis itu tidak pernah berhenti untuk menyesatkan anak cucunya Adam. Nah, kita 24 jam waspada. Dengan apa? Dengan senantiasa kita latihan mengingat Allah. Allah yang jaga kita, Allah yang jaga kita. Kolbu dijaga oleh Allah, menjadi baiklah seluruh tubuhnya. Nah, maka perlu cari guru. Jangan tidak mencari guru. Tidak bisa kita untuk bisa mengingat Allah tanpa guru. Tidak bisa kita senantiasa qalbu hudur, senantiasa zikir kepada Allah tanpa kita mencari guru. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, kun ma'allah. Hendaklah kalian senantiasa bersama Allah. Bisa enggak ya? Senantiasa bersama Allah, berdiri, berduduk, berbaring. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang diinformasikan Allah di Al-Quran, mereka ada sekelompok hamba Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, berdiri, berduduk, berbaringnya dia senantiasa yadhkurunallah. Sudah Allah jelaskan tadi, sudah saya sampaikan, al-maqsud minadz-dzikir hudurul qalbi ma'allah. Berdiri, berduduk, berbaringnya senantiasa berzikir kepada Allah. Ada sekelompok hamba Allah yang seperti itu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dengan sempurna, full dia berzikir, qalbunya dengan Allah. Allah anugerahkan kepadanya ilmu tafakkur tentang penciptaan alam semesta. Setelah dia merenung buah daripada ketajaman zikirnya kepada Allah, timbullah renungan tentang penciptaan alam semesta. Lisannya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah. Ternyata semua yang engkau jadikan di alam semesta tidak ada yang sia-sia, semuanya baik. Kalau kita masih milih-milih, yang baik dengan kita katakan baik, yang tidak baik dengan kita katakan tidak baik. Padahal kalau orang yang sudah full Allah, senang, susah, nikmat, sakit, dipuji, dihina, dia tidak bergeser, tetap semua
itu adalah atas kehendak dan atas af'al pekerjaan Tuhannya. Kalau itu pekerjaan Allah baik enggak? Semuanya baik. Adakah yang bisa bergerak di alam semesta kalau Allah tidak menghendaki? Nanti akan tumbuh rasa itu dengan senantiasa zikir. Maka cari guru. Kata Rasulullah, hendaklah kalian bersama Allah. Bisa anda senantiasa bersama Allah? Berdiri, berduduk, berbaring, senantiasa zikir. Mohon maaf, jangankan ketika kita santai, apalagi ketika bekerja, dalam sholat pun kita tidak bisa mengingat Allah. Kalau anda berguru, tidak bisa. Allahu Akbar, takbir. Mohon maaf, kerjaannya bahasa kita merengge, atau bahasa kita mancing. Mulai takbir sudah nyusun, sudah mulai merengge. Mulai takbir sudah mengurus pancing dan umpannya. Mulai takbir sudah menyiapkan luntaknya. Salam kaget bahwa sudah pas dia salam ternyata sudah selesai mancingnya dan sebagainya. Nah, maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan tidak berguru, cari guru. Dan numpung masih ada kesempatan, masih ada waktu dan ada yang mengajarkan, jangan kita tidak mengambil kepada mereka itu. Jadi itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan karena masuk waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah kepada kita, seorang guru yang membimbing agar bisa membantu hati kita bisa senantiasa mengingat kepada Allah. Maka terpeliharalah hatinya, selamatlah dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.